Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Yang saya muliakan para jamaah Padepokan Serantang Seruntung, para penonton YouTube, alhamdulillah di malam ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi kekuatan, diberi hidayah untuk bisa menjalankan sunnah taraweh. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, para penonton sekalian yang saya muliakan, kultum malam ini masih sekitar kultum-kultum sebelumnya, yaitu masih menjelaskan tentang orang-orang atau 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita sampai ke yang nomor 3. Yang pertama, orang yang rajin membaca Al-Quran. Yang nomor 2, orang yang bisa menjaga lesan. Dan yang nomor 3, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan makanan kepada orang-orang yang lapar. Orang-orang yang mau berbagi dengan sesamanya. Orang-orang yang ringan tangan untuk memberikan makanan kepada saudaranya yang kelaparan, kepada tetangganya yang hidup dalam kekurangan. Ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang rajin memberi bantuan, memberi makanan kepada orang-orang yang hidup dalam kekurangan, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika Kanjeng Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, siapa yang di hari ini melaksanakan ibadah puasa? Lalu Sayyidina Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Rasulullah bertanya yang kedua, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Kata Sayyidina Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Lalu yang ketiga Rasul bertanya kepada sahabat, siapa yang hari ini telah memberi makan orang miskin, orang yang hidup dalam kekurangan? Sayyidina Abu Bakar menjawab lagi, saya ya Rasulullah. Ketika Sayyidina Abu Bakar menjawab yang ketiga ini, lalu kata Rasul, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Apabila seseorang mempunyai sifat 3 ini, maka dia pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, orang yang melakukan ibadah puasa. Yang nomor 2, orang yang menjenguk orang sakit. Dan yang ketiga, orang yang memberi makan makanan kepada orang-orang miskin. Maka orang-orang ini dipastikan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sabdanya pula, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang memberi makan makanan kepada orang-orang miskin, membantu orang-orang miskin, maka dia akan diberi makan buah-buahan di dalam surga. Wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in at'amahullahu min thimaril jannah. Setiap orang Islam yang memberi makan makanan sesama Islamnya yang dalam keadaan lapar, maka Allah Ta'ala akan memberi makanan buah-buahan surga. Semoga kita bisa membantu saudara-saudara kita yang dalam kemiskinan. Ingatlah, orang kaya yang sesungguhnya adalah orang-orang kaya yang bisa berbagi. Jika kita hidup masih belum bisa berbagi dengan sesama, berarti kita masih kurang, berarti kita belum kaya yang sesungguhnya, kita belum bisa berbagi dengan sesama. Jangan biarkan perut kita kenyang, jangan biarkan kita
kenyamanan makan, sementara tetangga kita dalam kekurangan, dalam kelaparan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman kepadaku seseorang imannya kepadaku tidak aku anggap, kata Rasul, jika dia semalaman kenyang sedangkan tetangganya dalam kelaparan. Semalaman dia kenyamanan makan berbuka dengan kenikmatannya bermacam-macam hidangan, sementara tetangga dalam kelaparan, maka imannya orang yang seperti ini tidak dianggap oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih di masa sekarang, masa di mana manusia saling berebut untuk meraih kekayaan, saling berebut untuk menumpuk harta, sehingga dia lupa akan sedekahnya, sehingga dia lupa dengan tetangganya yang hidup dalam kekurangan. Terlebih di bulan puasa ini, marilah kita jangan berat untuk bersedekah, untuk memberi berbuka dengan saudara kita yang sedang melaksanakan puasa. Karena dalam hadis Nabi disebutkan, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrih ghaira annahu la yanqus min ajris shaim syai'an. Barang siapa memberi makanan berbuka, barang siapa menghantarkan makanan berbuka kepada tetangganya yang puasa, maka dia akan mendapat pahalanya orang yang puasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang puasa itu sendiri. Makanya mumpung Ramadan masih ada, jangan sampai kita tidak pernah berbagi dengan tetangga, tidak pernah berbagi dengan sesama. Karena pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang rajin memberi makan kepada orang yang tidak punya, yang hidup dalam kekurangan, akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila makanan itu untuk berbuka, maka pahala kita sama dengan pahalanya orang yang puasa tanpa mengurangi pahalanya yang orang kita beri makan. Semoga kita menjadi orang-orang yang punya hati dermawan, yang bersosial tinggi, sehingga hati kita selalu tersentuh dengan saudara-saudara kita yang hidup dalam kekurangan. Semoga kita diberi keluasan rezeki oleh Allah dengan niatan bisa membantu sesama, bisa memberi makan saudara-saudara kita yang hidup dalam kekurangan. Amin ya Rabbal Alamin. Para penonton dan para jamaah sekalian, cukup sekian kultum kita malam ini. Semoga di malam yang akan datang kita bisa berjumpa kembali. Dan ingat, 4 golongan yang dirindukan oleh surga yang nomor 4 kita akan bahas untuk besok malam. Cukup sekian, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.